ditupin kepada pelepah korma atau daun korma, maka orang yang ada, mayit yang ada di dalam kubur itu diringankan, tidak merasakan nyerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawmil sultanuh al-wadihil burhanu al-mabsu bil hujudi karamu wa ihsanu. Sahabat Ngabdi Podcast, kita kembali lagi dalam sesi pertanyaan. Kata netizen, mohon pencerahannya tentang hadis ini, Prof. Kiai. Idza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur. Di mana-mana ada kebingungan fil umur dina urusan fasta'inu, mangka nyuhun jaluk pitulung min ahlil kubur ke ahli kubur. Gimana penjelasannya Pak Ali ya tafadhal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih ke saudara netizen yang bertanya. Dalam kajian ini atau dalam kutipan awal tadi, di mana-mana atau kita kebingungan, kita dirundung masalah yang amat besar, yang amat banyak, maka pastainu min ahlil kubur, maka beranjaklah atau minta tolonglah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dari ahli kubur, dari orang-orang atau orang-orang barja. Kalau di sini dikatakan hikmah dalam kubur atau hikmah ziarah kubur, mungkin semua orang mungkin setahun sekali atau setahun 3 kali orang biasa berziarah. Apa hikmahnya? Hikmah dalam kajian ini adalah imtisalan amrin Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, turut taat kepada perintah Rasulullah SAW. Emang dulu la tajur, dulu bahasa Rasulullah SAW, la tajur, jangan ziarah, jangan berkunjung kepada ahli kubur. Tapi bahasanya kalau dalam kaidah usul fikih, la tajur fajurhu atau fajurha gitu. La tajur fajurhu, silahkan ziarah, silahkan berkunjung kamu kepada ahli kubur kalau sudah ada ilmunya. Kalau di dalam usul fikih gitu maknanya. Awal mula la tajur itu jangan ziarah. Kenapa? Dia belum ada ilmunya. Para sahabat belum ada ilmunya. Ilmu ziarah kubur belum ada. Nanti meminta-minta kepada ahli kubur. Nanti bersembah atau memusyrikan kepada ahli kubur. Fajurhu. Nah, ini dalam usul fikih ada fajurhu. Kalau amar ba'dan nahi, hukumnya berarti ibahah. Kalau dalam nani bade bayan, amar ba'dan nahi adalah ibahah atau wenang. Wenang ke sana bisa wenang menjadi sunat, bisa wenang menjadi makruh, bisa wenang menjadi haram, bisa wenang menjadi wajib. Gitu. Nah, di sini apa hikmah ziarah atau faedah atau kegunaan ziarah? Tadi dikatakan kata netizen, di mana-mana kebingungan, di mana-mana dirundung masalah permasalahan yang amat besar, maka pastainu, maka minta tolonglah kepada atau minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah melalui menziarahi kuburan. Apa hikmahnya? Imtisalan li amrin Nabi. Sebab tadi udah ada fajurhu. Yang ke satu adalah turut taat kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hadisnya? Kalau di sini hadis hikayat atau hadis kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat sedang berjalan, lalu datang ke pakuburan atau palimpangan atau umpamana ngaliwat ke kuburan. Di pakuburan itu lalu bertanya kepada sahabat Rasulullah itu, kamu mendengar enggak? Dengar apa ya Rasul? Ya Rasulullah. Enggak, saya enggak dengar. Ini loh,
orang ini sedang disiksa, orang ini sedang minta pertolongan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan sholawat, membacakan bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya, ditupin kepada pelepah korma atau daun korma, maka orang yang ada, mayit yang ada di dalam kubur itu diringankan, tidak merasakan nyerinya dalam kubur itu sendiri, gitu. Berarti ini hadis Rasulullah menyuruh berziarah kubur, disuruh tadi imtisalan li amrin Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hikmahnya adalah wa'tibaron bimautikum, i'tibar atau mengingat-ingat kita kepada yang mayit-mayit atau kepada jenazah-jenazah yang udah ada di dalam kubur. Oh ya, saya juga pasti akan seperti ini. Walaupun orang itu raja ataupun orang kaya raya, banyak uang, banyak segalanya, kedudukannya luhur, semuanya malu kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengingat-ingat kita kepada kematian. Dalam hadis menjelaskan kafa bil mauti wa idon. Cukup dengan kematian kita menjadi nasihat. Wah, kita juga. Berarti jangan berbuat sombong, berbuat ria, ujub, sombong, takabur. Kenapa? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kematian. Wa tibaron bil mautikum wa tawassulan bikum. Yang ketiga, dalam hikmah ziarah kubur itu berkunjung kepada kuburan komodai umpamana ahli soleh atau waliullah atau makam keramat waliullah, wa tawassulan menjembatani atau jadi wasilah kepada orang-orang ahli kubur itu ila robbina fi qodoi hajatina atau ila robbina fi hajatina, ingin permasalahan, kebingungan apapun, permasalahan apapun, maka melalui wasilah atau melalui ahli kubur, khusus wabil khusus kepada ahli-ahli soleh, maka itu jadi wasilah karena terkabulnya cita-cita yang dicita-citakan oleh peziarah. Salah satunya itu watawasulan itu mungkin dibarengi oleh waliullah. Lamun umpamana orang jarah ka kubur dibarengan ku waliullah, pasti didugikeun ku waliullah kahoyong orang, pamaksanan orang nepi ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku Gusti Allah insyaallah dikabul, diijabah gitu. Wa tibaron bimautikum wa tawassulan bikum ila rabbina fi hajatina wa du'a alakum. Yang terakhir salah satunya yaitu mendoakan kepada ahli kubur. Bahkan mendoakan itu kalau walaupun umpamanya di sini kita tidak berjarah, tapi tetap melalui doa kita ahli kubur itu ingin sekali dibaca Al-Fatihah dan sebanyak-banyaknya. Dan apapun itu kebaikan pasti nyampai, masuk sodakohnya. Kalau dulu kan istilahnya kolot baheula, ya kernyid kohan ahli kubur anu dugi. Bahasana dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa keunggulannya kiriman kita kepada ahli kubur itu lebih dahsyat, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Wa du'alakum. Tapi gimana gini? Umpamanya, saya mengirimnya dari sini, gak ziarah kubur, tapi di rumah, baik, bagus. Berarti di sana ada doa isol, doa anu nganepikeun gitu. Tapi perumpamaan, kalau kita umpamanya di sini, perbedaannya dengan ziarah kubur langsung, umpamanya dalam berdoa. Contohnya perumpamannya gini, kita berkunjung, kita bersilaturahim langsung. Kita ngamplop langsung kepada ini satu. Pastinya di sana lebih bahagia daripada dibacaan atau ditransfer dari rumah. Kenapa? Transferannya ada, orangnya juga
Ada, itu berjarah, istimewa. Nah, mayit juga, ahli kubur di alam barzah juga begitu. Maka disunatkan dalam keterangan yang lain, disunatkan bahwa setahun minimal 3 kali. Yang ke-1 biasanya Idul Fitri, yang kedua Mulud, yang ketiga Rajab. Mungkin itu. Wa du'a lakum. Yang ketiga mendoakan kepada ahli kubur. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin sekian. Matur nuhun panjenengan atas pembahasannya. Idza tahayyartum fil umur fal istaghfinu min ahlil kubur. Jadi hikmahnya kita meminta ke ahli kubur melalui orang-orang soleh itu mendekatkan kita menjadi terkabulnya hajat-hajat kita semuanya. Amin. Moga-moga dalam pencerahan ini kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.